Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwanu fiddin, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara jamaah salat subuh Masjid Al-Jihad rahimakumullah. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini kembali kita bersama dimudahkan untuk berkumpul bersama di salah satu majelis dari majelis-majelis ilmu. Mudah-mudahan ini adalah salah satu ketaatan kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, kita akan bersama dengan target harian kita dan kita akan bersama dengan bagaimana kita mempersiapkan Ramadan yang beberapa hari ke depan insya Allah kita akan berada pada bulan yang penuh dengan berkah. Target seorang muslim setiap hari itu adalah, dan ini yang paling pokok kata para ulama, dan siapapun yang mendapatkan ini maka sungguh dia telah mendapatkan jaminan dari Allah. Target seorang muslim yang paling pokok dari semua target-target yang diharapkan untuk didapatkan adalah tidaklah seorang muslim mengerjakan ibadah salat subuh kecuali dilakukan dengan cara berjamaah. Nabi SAW beliau pernah bersabda, barang siapa yang mengerjakan salat subuh berjamaah fahuwa fi dhimmatillah, maka sungguh kata Nabi dia telah berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan zimmatillah, jaminan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, istilah jaminan Allah Subhanahu wa taala adalah orang tersebut akan dijaga oleh Allah. Di hari itu orang tersebut dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan sangat sulit untuk melakukan kemaksiatan. Ingat, kita bicara subuh yang ikhlas, subuh yang benar. Seorang yang mengerjakan ibadah salat subuh dengan ikhlas dan itu dia lakukan dengan cara berjamaah, dan ibadah salat subuhnya ibadah salat subuh yang benar, dia berada dalam jaminan Allah yang di hari tersebut dia begitu berat untuk melakukan kemaksiatan. Istilah zimmatillah, dan ini yang paling besar keutamaannya, adalah orang yang mengerjakan ibadah salat subuh berjamaah, dia telah mendapatkan rahmat dari Allah yang kalau seandainya dia harus wafat di hari itu maka dia meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Makanya kenapa ibadah salat subuh ini ibadah yang paling banyak pahalanya yang disebutkan. Orang yang melaksanakan salat subuh berjamaah itu kata Nabi faka'annama shalla laila kullah, sungguh dicatatkan pahala seperti dia melaksanakan salat malam sepanjang malam. Orang yang mengerjakan salat subuh itu kata Nabi adalah salat yang masyhuda, disaksikan dua kelompok malaikat. Malaikat yang bertugas di waktu malam, dan dia akan melepaskan tugasnya kapan? Di waktu subuh, dan mereka ikut mengerjakan salat subuh. Malaikat yang bertugas di waktu siang, mereka memulai tugasnya kapan? Di waktu subuh. Maka Allah bertanya kepada dua kelompok malaikat ini yang sesungguhnya kata Nabi Allah pun sudah mengetahuinya. Wahai malaikat yang bertugas di waktu malam, apa yang kau dapatkan di akhir tugas-tugas kalian? Maka malaikat akan berkata, fulan mengerjakan ibadah salat subuh berjamaah. Malaikat yang bertugas di waktu siang pun ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, fahuwa a'lam, yang sesungguhnya Allah pun sudah mengetahuinya. Apa yang kau dapatkan di awal tugas kalian? Maka mereka mengatakan, kami mendapatkan fulan mengerjakan salat subuh berjamaah. Sehingga salat subuh ini satu-satunya salat yang dikenal dengan istilah salat yang masyhuda, disaksikan oleh dua kelompok malaikat. Fi dhimmatillah, di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala adalah kalau ada orang yang mengerjakan salat subuh, maka idealnya kata para ulama tidak ada kekhawatiran di hari itu kalau seandainya dia memang benar diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama dia berhati-hati dengan hak orang lain, selama dia tidak melakukan kesyirikan, dan di hari itu dialah orang yang mengerjakan salat subuh berjamaah, maka dia wafat di hari itu pun dia berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Nabi SAW
Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tahu meninggalnya Rasulullah itu pada hari Senin di 12 Rabiul Awal di waktu duha. Ulama sepakat Nabi itu meninggal di hari Senin 12 Rabiul Awal di waktu duha. Kenapa ulama sepakat pada waktu tersebut? Karena banyaknya sahabat yang mengetahui. Sementara kelahiran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, justru ulama berbeda pendapat apakah benar di 12 Rabiul Awal atau tidak. Kenapa? Karena sangat sedikit saksi yang mengetahui kapan persisnya lahirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kematian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mayoritas para sahabat mengetahui. Rasul itu meninggal pada hari Senin di 12 Rabiul Awal, dan 17 hari kurang lebih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sakit, kurang lebih di 17 hari. Di hari terakhir pada hari Senin sebelum subuh, Nabi itu sudah berkata kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Wahai Aisyah," kata Nabi, "perintahkan ayah engkau Abu Bakar As-Siddiq untuk mengganti aku menjadi imam pada pelaksanaan salat subuh di hari ini." Rasul ketika itu sudah merasa tidak mampu untuk mengerjakan salat subuh dengan cara berjamaah. Kenapa? Nabi itu di masa yang sangat berat. Maka Aisyah kemudian berkata kepada ayah beliau Abu Bakar As-Siddiq untuk apa? Agar Abu Bakar menjadi imam. Ringkas cerita, sahabat berkumpul, kemudian di dalamnya ada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar mendapatkan amanah sebagaimana yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Mulailah beliau maju untuk menjadi imam. Mulailah Abu Bakar mulai maju untuk menjadi imam. Baru takbir Allah Akbar, beliau sudah terjatuh. Baru takbir Allah Akbar, Abu Bakar sudah terjatuh. Abu Bakar tidak mampu untuk menjadi imam. Kenapa? Karena beliau atau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu masih ada. Dan diulangi beberapa kali, Abu Bakar tidak sanggup. Akhirnya apa? Terjadi keributan di Masjid Nabawi. Terdengar sampai kamar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul kemudian bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, apa yang terjadi?" Kata Aisyah, "Sesungguhnya ayahku Abu Bakar As-Siddiq tidak mampu untuk menjadi imam ya Rasul." Maka Nabi kemudian kembali berkata kepada Aisyah, "Perintahkan Abu Bakar untuk jadi imam." Perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam. Maka kembali Aisyah ke masjid, kemudian menyampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Wahai ayahanda, engkau harus jadi imam." Karena Rasulullah tidak mampu. Nabi ketika itu pingsan sebanyak 3 kali. Abu Bakar kemudian kembali maju untuk jadi imam, beliau takbir Allah Akbar. Dan di saat itu beliau mampu. Di tengah-tengah sholatlah datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan langkah yang begitu berat. Mengetahui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke masjid, Abu Bakar fata'akhara Abu Bakrin, Abu Bakar mundur. Untuk apa? Untuk memberi tempat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi masuk ke tempat sholat, Abu Bakar mundur. Kemudian Nabi mengganti Abu Bakar menjadi imam di tengah-tengah sholat subuh. Dan ini khusus hanya untuk diri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Nabi hanya mampu sholatnya pada posisi duduk. Beliau tidak mampu berdiri lagi. Maka kata Abu Hurairah radhiyallahu taala yang meriwayatkan hadis ini, "Fasolaina qu'uda," kami pun sholat juga duduk sebagaimana duduknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ringkas cerita, selesai sholat Nabi kembali pingsan. Kemudian dibawa ke rumah, dan di waktu duha Nabi diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu pelajaran kata para ulama dari sekian banyak pelajaran wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika itu masih memaksakan diri untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Karena salat subuh berjamaah ini, kalau ada orang yang di hari tersebut dia adalah orang yang mengerjakan salat subuh berjamaah, maka dia telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pelajaran yang penting kata para ulama. Nabi berjuang itu begitu berat. Untuk apa? Untuk mendapatkan sholat subuh berjamaah. Dan itu di hari wafatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di hari wafatnya Nabi itu Nabi pingsan 3 kali. Tapi Nabi berjuang untuk apa? Untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Karena Rasul itu pernah menyebutkan orang yang mengerjakan sholat subuh berjamaah dia dijamin oleh Allah yang kalaulah seandainya dia diwafatkan di hari itu dia telah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pelajaran penting kata para ulama.
Lihatlah bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum, tidaklah mereka mengerjakan salat subuh kecuali mereka mengkondisikan diri mereka pasti mengerjakan salat subuh dengan cara berjamaah. Mu'adz bin Jabal, Anas bin Malik, ini dua sahabat Nabi yang rutin setiap selesai salat subuh mereka pulang ke rumah. Baru selesai assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, istighfar, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, mereka pulang ke rumah. Dan itu diperhatikan Nabi SAW. Sampai akhirnya Nabi tidak tahan lagi menegur sahabat ini. Ala tudzakkira, wahai sahabatku, kata Nabi, wahai Mu'adz, wahai Anas, kata Rasulullah, kenapa engkau tidak duduk dulu sebentar, kemudian zikir dulu, kata Rasulullah. Maka dua orang ini kemudian berkata, ya Rasulullah, istri kami belum sholat. Istri kami belum sholat. Dua orang sahabat ini rutin setiap selesai sholat subuh mereka pulang ke rumah. Untuk apa? Untuk kembali berjamaah bersama istri mereka yang belum sholat. Karena mereka paham, orang yang mengerjakan sholat subuh berjamaah, dia mendapatkan jaminan dari Allah. Entah mohon maaf sholat subuhnya di masjid ataupun di rumah, maka target harian yang dimiliki oleh seorang muslim adalah tidaklah dia mengerjakan sholat subuh kecuali dia lakukan dengan cara berjamaah. Belum lagi pahala-pahala yang begitu besar. Belum lagi keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Karena seorang muslim itu dituntut untuk apa? Dia kerjakan sholat subuh dengan cara berjamaah sebagaimana praktek perbuatan Nabi, sebagaimana yang juga dilakukan oleh mayoritas para sahabat, yang mereka tidak pernah melepaskan ibadah sholat subuh kecuali mereka lakukan dengan cara berjamaah. Sekali lagi, entah di masjid ataupun di rumah, maka target sholat subuh berjamaah itu didapatkan. Makanya kata para ulama, yang paling benar-benar memperhatikan subuh berjamaah ini adalah diantaranya adalah orang-orang yang sakit. Saudara-saudara kita, keluarga kita, atau siapapun yang terbaring di rumah sakit atau dimanapun, jangan lepaskan mereka mengerjakan salat subuh kecuali dilakukan dengan cara berjamaah. Karena dominan nang garing lebih dulu meninggal daripada nang sehat. Sebagaimana dominan nang tetuha lebih dulu daripada nang anum. Tapi banyak juga nang anum bae. Orang sakit dia lebih berhak, lebih memperhatikan subuhnya dilakukan dengan cara berjamaah. Tidaklah orang sakit ketika dia dalam kondisi yang begitu berat, ketika masuk waktu subuh, maka hendaknya keluarganya atau siapapun ikut mengerjakan salat subuh bersama mereka. Taruhlah misalnya ada keluarga kita sakit di rumah sakit, nang menunggu ini gawi ini jangan guring terus. Yang menunggu orang yang sakit, maka hendaknya dia perhatikan ibadah sholat subuhnya. Jangan pernah dia lepaskan orang yang sakit kecuali dilakukan dengan cara berjamaah. Dia sholat, fattakullah mastata'tum, semampu kita. Kalaulah seandainya dia hanya terbaring, bisa terbaring misalnya, ya sudah semampu dia. Kita misalnya yang jadi imam, kita berdiri, kemudian pasien atau yang sakit tadi sudah dia berbaring. Masalah tidak bisa diarahkan ke arah kiblat, ya sudah, itu tidak, itu di luar dari kendali kita. Misalnya ranjang rumah sakit kadang kau digeser-geser atau sulit untuk digeser, ya sudah, semampu orang tersebut, semampu orang tersebut. Yang penting target tidaklah orang tersebut mengerjakan ibadah sholat subuh kecuali dilakukan dengan cara berjamaah. Kita bicara orang yang sakit yang dia mungkin masih punya kesadaran. Tapi kalau orang yang tidak punya kesadaran, ya sudah, itu di luar dari beban syariat yang dibebankan kepada orang tersebut. Jadi target yang memang benar-benar harus dimiliki seorang muslim dalam kesehariannya, jangan pernah lepaskan subuh kecuali dilakukan dengan cara berjamaah. Kita tidak tahu kapan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang sehat di waktu pagi kemudian diwafatkan di waktu siang. Berapa banyak orang yang sehat di waktu siang dia diwafatkan di waktu sorenya. Maka siapapun seorang muslim, kata para ulama, dia adalah orang yang mengerjakan salat subuh berjamaah di hari tersebut, maka sungguh dia berada pada level akhirat yang begitu aman selama dia tidak melakukan kesyirikan dan dia berhati-hati dengan hak orang lain. Kemudian Ramadan, beberapa hari ke depan kita akan masuk. Apa yang harus kita lakukan sebelum masuk Ramadan? Yang pertama, kata para ulama, adalah ini hari-hari yang kita sangat diperintahkan untuk mempertebal doa-doa kita. Agar apa? Agar kita disampaikan masuk pada bulan Ramadan. Kalimat Allahumma balighna Ramadan, ya Allah sampaikan kami pada bulan Ramadan. Di hari-hari inilah
doa yang harus menghiasi doa-doa kita. Kalimat yang Allah sampaikan kami pada bulan Ramadan adalah di hari-hari ini adalah hari-hari yang lisan kita idealnya membasahi dengan kalimat tersebut. Orang-orang terbaik sebelum kita ketika mereka ingin masuk pada bulan Ramadan, 6 bulan sebelum masuk Ramadan mereka sudah doa. Apa doa mereka? Sampaikan kami di bulan Ramadan. Mereka membagi dalam 1 tahun 12 bulan itu. 6 bulan mereka doa untuk apa? Untuk mendapatkan Ramadan. Di 6 bulan berikutnya mereka berdoa apa? Agar Ramadan yang mereka kerjakan, amal ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kada 6 bulan, tinggal beberapa hari lagi. Di beberapa hari ini pertebal doa kita untuk apa? Untuk masuk pada bulan Ramadan. Benar semua takdir atas kehendak Allah, namun paling tidak ini usaha kita. Doa kepada Allah agar apa? Diberikan kesehatan. Untuk apa? Untuk mudah mengamalkan apapun yang diperintahkan pada bulan Ramadan. Karena kalau orang itu masuk pada bulan Ramadan, tahu-tahu dia tidak diberikan kesehatan, dia tidak akan maksimal untuk memanfaatkan hari-hari Ramadan. Doa kata para ulama agar apa? Agar dimudahkan untuk mengamalkan ibadah pada bulan Ramadan. Karena semua ketaatan yang kita kerjakan mutlak muaranya adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang baca Quran, ketika dia baca Quran, baca Qurannya dia itu mutlak petunjuk Allah. Allah yang tunjuki dia baca Quran. Bukan karena kehebatan dia. Ada orang yang berzikir, mudahnya dia berzikir itu mutlak karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semua orang tahu bagaimana keutamaan zikir, tapi hanya sebagian orang yang mampu bertahan pada zikir yang dia lafadzkan. Doa kata para ulama untuk apa? Pertama, agar mendapatkan Ramadan. Yang kedua, diberikan kesehatan. Yang ketiga, agar dimudahkan untuk mengamalkan ibadah di bulan Ramadan. Kemudian di antara perkara yang juga sangat diperintahkan sebelum masuk pada hari-hari Ramadan tentunya, kita harus pasang niat mulai sekarang. Niat apa? Niat untuk berpuasa selama 1 bulan. Punya niat apa? Niat untuk melaksanakan qiyamut tarawih selama 1 bulan dengan cara berjamaah. Niat apa lagi? Niat misalnya menuntaskan bacaan Al-Quranul Karim. Niat apa lagi? Niat misalnya i'tikaf di 10 malam terakhir. Kenapa kita perlu pasang niat sekarang? Karena kita tidak tahu kapan kita diwafatkan. Berapa banyak orang diwafatkan sebelum masuk Ramadan. Maka kalau kita sudah berniat, paling tidak kita sudah dapat pahala niat. Wa in hamma bil hasanah falam ya'malha kataballahu lahu hasanatan kamilah. Kata Nabi SAW, siapapun yang punya niat baik dan dia tidak mampu mengamalkannya, maka sungguh telah dicatatkan 1 pahala sempurna. Kalau kita sudah berniat sekarang, niat untuk puasa selama 1 bulan, kita diwafatkan sebelum masuk Ramadan, kita sudah dapat pahala 30 puasa. Kalau sekarang kita berniat untuk apa? Niat punya keinginan untuk melaksanakan qiyamut tarawih full selama 1 bulan. Masalah diwafatkan oleh Allah sebelum masuk Ramadan, kita sudah dapat pahala qiyamut tarawih. Niat untuk apa? Tuntaskan Al-Quran. Sebelum masuk Ramadan tahu-tahu diwafatkan, maka paling tidak kita dapat pahala niat membaca Al-Quran seluruhnya. Niat i'tikaf misalnya di 10 malam terakhir, sebagaimana kebiasaan yang pian dapatkan, tahu-tahu diwafatkan sebelum masuk Ramadan, maka telah mendapatkan pahala tersebut. Pentingnya untuk menanamkan niat sekarang di akhir-akhir Sya'ban sebelum masuk Ramadan. Karena sekali lagi kita tidak tahu kapan kita diwafatkan. Ada orang yang diwafatkan malamnya tarawih, sorenya dia diwafatkan. Ada orang yang diwafatkan ketika azan maghrib dikumandangkan masuk Ramadan, sebelum azan maghrib dia diwafatkan. Maka kalau orang itu sudah punya niat, paling tidak dia sudah mendapat modal pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi yang dia lakukan sebelum masuk Ramadan? Selain doa, kemudian juga berniat, maka hendaknya seorang muslim perbanyak kalimat istighfar. Kenapa kita perlu untuk mempertebal kalimat istighfar? Ingat, orang itu mudah untuk melakukan ibadah ketika dia adalah orang yang diampuni oleh Allah. Yang menjadikan kita lambat untuk melakukan ketaatan, yang menjadikan kita sangat sulit untuk melakukan kebaikan karena kita berdosa. Istighfar itu meruntuhkan dosa kita. Perbanyak kalimat istighfar. Kalau seandainya mungkin di hari-hari biasa kita istighfar 100 kali misalnya, maka paling tidak sekarang kita beristighfar mungkin harus 1000 kali. Untuk apa? Untuk menyambut Ramadan.
Di antara keutamaan Ramadan itu, satu hari kita dapatkan Ramadan, sehari aja kita dapatkan Ramadan. Yang ketika kita taruhlah misalnya mendapatkan satu Ramadan, kemudian kita wafat di hari tersebut, dan kitalah orang yang beribadah di bulan tersebut, di hari tersebut, ibadah apapun selama ikhlas, maka orang tersebut dibebaskan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana keutamaan Ramadan. Yang Nabi menyebutkan kullu yaumin itqa'u minan nar. Setiap hari kata Nabi di bulan Ramadan ada pembebasan dari neraka Allah. Siapa yang dibebaskan? Imanan wahtisaban kata Nabi. Orang yang beriman, orang yang yakin pada Ramadan dan dia beribadah dengan ibadah ihtisaban, semangat dan ikhlas. Dua modal ini didapatkan oleh seseorang dan dia berada di satu Ramadan saja, kemudian dialah orang yang beribadah dan dia ikhlas, hanya satu Ramadan dia dapatkan. Kemudian dia wafat di satu Ramadan, hasilnya kata Nabi, itqa'u minan nar. Dia diselamatkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.